Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YMAH Official Batam. Pada kesempatan kali ini, kembali kami berziarah ke makam para wali dan tokoh sepuh di daerah Sukorejo Kendal. Di Komplek Pemakaman Umum Dusun Kabunan Desa Ngadiwarno, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal juga terdapat beberapa makam era sejarah kuno. Menurut keterangan, terdapat beberapa makam dari keturunan Syekh Jumadil Kubro, di antaranya Sayyid Sulaiman, Sayyid Abdul Qolik dan Sayyid Muhammad Yasin. Selain itu juga ada makam dari keturunan Kerajaan Mataram Sultan Sutawijaya, yaitu Raden Mas Martowiryo dan Raden Ayu Siti Khotijah. Mereka berdua dikenal dengan nama Kiai Sobun dan Nyai Sobun. Awal mula pada sekitar tahun 1700 Masehi, di desa Ngadiwarno ini dulu masyarakatnya masih primitif sekali yang mayoritas masih memeluk agama Hindu, Buddha dan animisme. Dan pada saat itu, atas kehadiran ketiga wali tersebut, akhirnya masyarakatnya berangsur-angsur memeluk agama Islam. Cerita awalnya tiga wali tersebut mengungsi ke desa Ngadiwarno karena di Kerajaan Demak pada waktu itu terjadi perebutan kekuasaan dan peralihan Kerajaan Demak beralih tahta ke Kerajaan Pajang. Raja Demak kedua yang dipimpin oleh Sultan Trenggono Kusumo turun tahta oleh menantunya yaitu Sultan Hadiwijoyo yang mendirikan Kerajaan Pajang Hadiningrat. Pada akhirnya Raja Demak kedua Sultan Trenggono mengalah dan mengasingkan diri di Desa Muneng, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Kerabat Kerajaan Demak yang lainnya pun ikut mengungsi dan mengasingkan diri diantaranya Sayyid Sulaiman, Sayyid Abdul Qolik, dan Sayyid Muhammad Yasin di Desa Ngadiwarno dengan menyamar menjadi petani dan pedagang. Karena ketiga wali ini adalah seorang ulama, beliau sekaligus berdakwah menciarkan agama Islam. Selanjutnya pada sekitar tahun 1800-an Masehi, pada waktu itu di Kerajaan Mataram Solo, yang dipimpin oleh Raja Mataram keempat yaitu Sunan Amangkurat pertama. Karena Sunan Amangkurat pertama ini rajanya sangat bengis dan kejam sekali sampai-sampai pada waktu itu ada beberapa warga dan tokoh masyarakat yang beda haluan politik langsung dilibas. Banyak tokoh-tokoh politik dan ulama yang memprotes Raja Amangkurat pertama ini. Dan dengan tegas serta kejam ribuan tokoh maupun ulama dihukum penggal di halaman alun-alun Kerajaan Mataram Solo pada waktu itu. Akhirnya terjadilah perpecahan politik yaitu keluarga kerajaan yang dipimpin oleh adik kandung Raja Amangkurat pertama ini yaitu Pangeran Puger atau Sunan Pakubuwono pertama memproklamirkan diri sebagai Raja Mataram Solo ketujuh. Hingga pada akhirnya kerabat kerajaan termasuk Raden Mas Martowiryo yang kemudian dikenal dengan nama Mbah Sobun dan Raden Ayu Siti Khotijah yang kemudian dikenal dengan nama Nyai Sobun ini mengungsi di Desa Ngadiwarno hingga akhir hayatnya dan dimakamkan di Desa Ngadiwarno, lebih tepatnya di Dusun Kabunan. Syukur alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk bisa berziarah, tabarukan, tawasulan ke makam para wali Allah dan tokoh-tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di daerah Sukorejo. Hingga sekarang ini, di Dusun Kabunan Desa Ngadiwarno juga berdiri pondok pesantren Darul Amanah dengan jumlah santri ribuan dan sebagai pusat pendidikan agama Islam juga pendidikan formal, berupa jenjang sekolah mulai madrasah sanawiyah, madrasah aliyah dan juga pendidikan kejuruan. Dari keterangan yang didapat bahwa ada 3 makam wali dan tokoh keturunan kerajaan, tapi yang dipugar hanya 2 makam yaitu makam Kiai Sobun dan Nyai Sobun. Namun dari awal kami mulai tawasulan, batin kami sering terfokus ke pohon besar yang letaknya di belakang makam ini. Selesai berdoa kami pun mendatangi pohon besar tersebut, dan ternyata benar, di sekitar pohon besar tersebut ada 3 makam yang sudah ditandai. Insya Allah itu makam Sayyid Sulaiman, Sayyid Abdul Qolik dan Sayyid Muhammad Yasin.
ada yang aneh waktu kami coba ambil video pohon besar dan 3 makam wali tersebut. Fokus kamera kami berubah dengan sendirinya dan hasil gambar yang terekam jadi gelap. Setelah beberapa menit pengambilan gambar kami baru sadar dan bisa kami setting normal sehingga video lebih terang. Setelah merasa cukup, kami pun meninggalkan komplek makam umum Dusun Kabunan Desa Ngadiwarno untuk kami melanjutkan perjalanan ziarah kami. Sampai di sini dulu jumpa kita. Semoga sedikit informasi yang kami sampaikan ada manfaatnya. Terus dukung channel kami dengan subscribe, like, komen, dan share. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.